Oh hello, welcome back to Ari Purwadi channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Ari Purwadi di sharing session kali ini Q&A. Dan untuk Q&A kali ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di video saya tentang IMB. Nanti akan saya taruh di description box gitu ya. Judulnya Kupas Tuntas IMB Izin Mendirikan Bangunan. But sebelum kita mulai, silahkan untuk subscribe kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, komen, dan juga like gitu ya, kalau misalnya dirasa video ini bermanfaat. Ada 5 pertanyaan yang masuk yang sudah saya catat dan akan saya jawab. Pertanyaan pertama datang dari Gifari Alif gitu teman-teman. Pak, kalau pengembang bilangnya sedang proses pecah IMB, bukti yang bisa kita tagih atau cara cross checknya gimana ya? Terima kasih sebelumnya gitu. Oke, jadi Bapak Gifari Alif ini beli rumah di sebuah perumahan, kemudian bilangnya sedang proses pecah IMB gitu. Yang pertama dilakukan menjalin hubungan baik dengan petugas dari PT tersebut gitu. Jadi kalau bisa nomor handphonenya juga disimpan gitu, minta kontaknya gitu kan. Ditanya terus gitu, kalau misalnya sudah masuk pasti ada tanda terima gitu. Nah, tanda terimanya itu minta difoto aja, minta dikirim ke panjenengan Bapak Gifari Alif ini gitu. Kalau misalnya dia beralasan belum ada tanda terimanya bla bla bla, berarti Bapak Gifari Alif bisa cross check ke DPMP TSP kabupaten atau kota Anda dan untuk ngecek sudah masuk belum gitu IMB pemecahan atas nama saya gitu kan. Kalau belum kan berarti dari pihak pengembang, dari pihak PT-nya kan memberi informasi yang keliru gitu kan. Nah, Bapak Alif Gifari bisa memasukkan pemecahan IMB atas nama pribadi gitu ya, dengan tanpa harus bergantung dengan PT-nya gitu ya. Kemudian yang kedua dari Deva Kitty Doraemon Shop. Mau nanya, saya membeli rumah bekas tapi IMB pemilik sebelumnya hilang. Bagaimana saya mengurusnya? Apakah nanti IMB diganti dengan nama saya? Oke, jadi ini sudah pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya gitu. Kalau misalnya rumah dibeli Anda adalah tangan kedua dan IMB pemilik sebelumnya hilang, ini banyak banget kasusnya yang seperti ini gitu kan. Mungkin nanti bisa lihat juga di video saya yang sebelumnya. Jadi IMB hilang itu kan ada beberapa kemungkinan ya. Memang mungkin hilang gitu kan, atau mungkin dulu masuk ke perbankan, ada urusan dengan KPR, tapi ketika sudah lunas cuman sertifikatnya aja, IMB yang sebelumnya ini nggak dikasihkan gitu. Itu bisa saja terjadi gitu kan. Bagaimana saya mengurusnya? Apakah nanti IMB diganti dengan nama saya? Kalau ganti IMB ini tidak bisa. Jadi IMB itu terbitnya sekali gitu. Apabila demikian, Ibu Deva Kitty Doraemon Shop ini bisa bikin IMB baru. Jadi IMB baru atas nama Anda sendiri gitu, dengan teknis persyaratan teknis yang sesuai dengan proses IMB baru ini gitu. Jadi benar-benar dari nol gitu kan. Itu bisa dilakukan gitu. Tidak harus terkait dengan IMB yang sebelumnya yang hilang gitu. Jadi ya udah dianggap hilang gitu kan. Sudah cukup jelas ya. Sekarang yang ketiga dari Wilson L. Pioni. Halo Pak, kalau untuk renovasi total mengubah bentuk dan telah selesai, bagaimana cara mengurus IMB-nya? Apa IMB bentuk rumah lama masih berlaku? Mohon pencerahannya ya Pak, terima kasih. Jadi secara teknis IMB yang sudah terbit duluan itu satu kesatuan dengan gambar teknis yang dulu dimasukkan. Oke? Jadi kalau ada terjadi renovasi, berarti IMB yang sudah terbit itu berarti gugur dengan sendirinya karena secara teknis sudah berbeda gitu kan. Nah, kalau seperti ini keadaannya, bisa mengajukan IMB baru dengan gambar teknis yang sesuai dengan spesifikasi rumah renovasi ini gitu. Well, sebenarnya ini juga pasti akan dilihat dari kondisinya renovasinya ini, apakah
ini ada bangunan gitu kan, kemudian menambah bangunan, berarti kan nanti bisa muncul 2 IMB gitu. Jadi yang sini secara teknisnya tidak berubah gitu, tapi ada bangunan tambahan di sampingnya. Ini bisa muncul 2 IMB gitu. Tapi kalau misalnya ini bangunan lama kemudian direnovasi, secara teknisnya ini berbeda, nah itu harus IMB renovasi IMB baru gitu. Jadi IMB yang lama dia akan gugur dengan sendirinya karena sudah tidak sesuai dengan teknis yang dulu dimasukkan. Seperti itu. Jelas ya, Ibu Wilson Elpioni bikin IMB dengan spesifikasi rumah yang sudah direnovasi. Kemudian 4, Alfian Muhammad, Pak izin bertanya, kenapa banyak rumah yang punya surat SHM tapi tanpa IMB? Ini juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi IMB ini benar-benar perlu atau tidak perlu ini bergantung kondisi Anda saat ini. Cek ya di video saya sebelumnya ya. Pertanyaan kedua, apakah tidak beresiko jika rumah tanpa IMB? Surat yang ada hanya SHM dan PBB saja. Oke, ini plek sama penjelasan saya di video sebelumnya. Saya akan singgung sedikit. Jadi sertifikat tanah, kita katakanlah ini sertifikat tanah, itu untuk bukti kepemilikan Anda atas tanah. Dan ketika Anda punya IMB, itu menjadi bukti kepemilikan Anda atas bangunan. Ketika punya sertifikat saja dari perbankan, cuman menghitungnya nilai dari tanah tersebut. Ketika ada IMB-nya, tanah plus bangunan itu juga akan dihitung gitu. Nah, di lapangan kenapa ada sertifikat dan PBW saja? Ya mungkin pemiliknya merasa tidak memerlukan IMB gitu kan. Kenapa tidak memerlukan ya? Mungkin saja dia sudah sedang tidak membutuhkan urusan dengan pinjaman ke perbankan atau sertifikatnya udah SHM, berarti kan dia tidak perlu IMB gitu. Jadi IMB ini perlu apa tidak perlu bergantung kondisi Anda saat ini. Bisa dicek ya di video saya yang nanti juga akan saya taruh di kolom description box. Kemudian yang kelima dari Sarno Abu Abdillah, untuk IMB sekolah apakah sama dengan IMB rumah atau perumahan? Terima kasih. Jadi secara teknis administrasi persyaratan itu tidak jauh berbeda. Jadi antara IMB rumah tinggal pribadi dengan IMB bangunan, pabrik atau secara administrasi tidak jauh berbeda. Secara gambar teknisnya yang nanti akan lebih kompleks gitu, karena kan pasti sekolah dia mungkin bertingkat, punya banyak ruangan, punya banyak fasilitas yang harus ada di sekolah tersebut. Itu gambarnya biasanya tebel banget gitu kan, dan harus jelas gitu. Jadi tanahnya punya siapa, apakah punya yayasan atau sedang dipinjem nih dari pribadi gitu. Itu nggak apa-apa, disambung aja. Misalnya tanah punya pribadi nih, punya saya, terus saya bikin surat ke yayasan bahwa boleh mendirikan bangunan sekolahan di tempat ini gitu. Kalau ada juga ada, kalau bisa juga ada durasinya gitu ya. Surat sewa atau surat persetujuan ini berlaku untuk berapa tahun gitu. Jadi ada hitam di atas putih antara pemilik sertifikat pemilik tanah di sertifikat tanah dengan yayasannya gitu. Disambung, tapi lebih enak kalau sertifikat tanahnya itu udah atas nama yayasannya gitu kan. Jadi memang bangunan itu menjadi aset yayasan yang berdiri di atas tanah milik yayasan. Itu pertemuan kita untuk Q&A di IMB kali ini. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan di video saya tentang kumpas tuntas IMB atau izin mendirikan bangunan. Cek video saya sebelumnya karena dalam banyak hal ada beberapa pembahasan yang sama. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.